Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ini ya kisah teror dari Jelangkung kembali hadir kali ini dalam film Jailangkung Sandekala. Langsung saja kita akan langsung bahas ya bersama dengan sutradara Kimo Stambul dan juga aktor Dwi Sasono yang sudah bergabung. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Hari ini jadi spesial karena 22 September 2022 tayang perdana ya. Yes, betul. Tayang perdana. Mungkin saya akan ke Mas Kimo dulu. Mas Kimo, gimana nih sejauh ini respon dan juga animo masyarakat, terutama kalau kita bicara soal kisah Jelangkung, walaupun Jailangkung Sandekala ini kan kisahnya jauh berbeda, tidak ada kaitan dengan film-film sebelumnya gitu. Nah, responnya seperti apa sejauh ini yang didapat di pemutaran perdana? Yang kedua adalah apa sih yang bikin beda dari film-film dengan tema Jelangkung sebelumnya? Oke, so far sih kita setelah kita premier kemarin dan juga kita ada pre-show juga gitu ke masyarakat luas, cukup positif ya. Mereka cukup lumayan seru dan komentar-komentarnya yang ada di sosial media itu cukup positif. Of course dengan sesuatu tema yang sedikit berbeda dari film-film Jelangkung yang udah pernah tayang, kita mengharapkan untuk ini bisa dapat memberikan penonton yang lebih luas lagi gitu, dengan juga perlu diketahui bahwa film ini dengan rating 13 tahun ke atas gitu. Ini jadi satu hal yang berbeda, gitu, satu Mbak. karya baru dari seorang Kimo Stambul. Nanti kita akan bahas ya terkait dengan rating 13 ke atas dan juga adanya mitos Sandekala yang erat kaitannya juga dengan bisa dikatakan salah satu daerah yang ada di Indonesia. Saya mau ke Mas Dwi Sasono dulu nih yang berperan sebagai Adrian di film ini. Yang menarik dari karakter ini apa sih Mas Adrian yang akhirnya membuat seorang Dwi Sasono, seorang aktor kenamaan gitu yang akhirnya mau terlibat di dalam film ini? Oke, yang paling menarik itu adalah perjuangannya. Oh, oke. Gitu. Jadi gimana ya? Karakter ini kan mengalami kayak salah satu mimpi terburuk ya, seorang ayah sih. Bayangin kalau kehilangan seorang anak tuh gimana gitu kan. Ya pasti dia pusing, stres gitu, dan nggak akan berhenti berusaha gitu untuk mencari. Nggak hanya bapak tapi dari seluruh keluarga gitu ya, kakaknya ya, orang tuanya gitu ya. Saya yakin juga pasti semua ayah di luar sana juga pasti akan melakukan hal yang sama ya, gitu kalau tertimpa kejadian seperti ini gitu. Itu sih yang menarik, perjuangannya bagaimana untuk bisa kemudian menemukan sang anak yang hilang gitu ya. Apakah kemudian sang anak ini terjebak mitos Sandekala atau seperti apa gitu. Dan di sini yang tadi sempat disebut oleh Mas Dwi Sasono ya, ada skenario mimpi buruk nih yang dihadirkan di sini. Skenario mimpi buruk, ada kehadiran Sandekala dan ini juga ratingnya 13 plus begitu. Ini satu hal yang berbeda, suatu karya dari seorang Kimo Stambul. Apa yang coba dihadirkan di sini Mas Kimo dari film Jelangkung Sandekala ini? Ya itu dia, seperti yang tadi Mas Dwi ceritakan gitu, bahwa lumayan dekat dengan orang tua gitu ya apabila kehilangan anaknya gitu, dan hal itu akan menjadi teror tersendiri gitu ya. Nggak hanya sebuah entitas yang akan menakut-nakuti dalam sebuah film horor, tidak hanya itu, tapi juga perasaan bahwa dari salah satu dari anggota keluarga itu hilang. Nah itu adalah menurut saya itu perasaan yang cukup horrifying gitu ya, yang feltnya juga bakal real, mimpi buruk bagi semua keluarga gitu. Jadi hal itu sih yang menurut saya, dan juga kita gabungkan dengan mitos Sandekala ini yang lumayan mungkin dari setiap daerah di Indonesia itu mitos ini sebenarnya ada gitu. Di mana pada saat matahari terbenam kalian tidak boleh keluar gitu. Jikalau keluar nanti ada sesuatu yang bisa menculikmu gitu loh. Itu kepada anak-anak ya.
biasanya diberitakannya gitu. Betul. Saya ingat sekali juga saya waktu kecil memang suka dibilangin seperti itu ya. Kalau udah matahari terbenam udah nggak boleh keluar lagi karena nanti bisa diculik katanya sama makhluk-makhluk gaib tertentu gitu kan. Biasanya hal-hal itu yang kemudian juga membuat anak-anak jadi cenderung takut gitu. Nah, tapi kalau bicara soal tadi drama keluarga ini satu hal yang baru juga begitu ya, atau mungkin satu hal yang apa ya? Kalau kita bicara soal drama keluarga, ada rasa-rasa kedekatan dengan penonton juga di sana. Tapi menyeimbangkannya dengan ton horor agar tidak sama dengan film-film horor lainnya itu caranya seperti apa Mas Kimo dalam pembuatan film Jailangkung Sandekala ini? Ya jadi memang itu kita masukin unsur subgenre lain gitu ya di dalam film ini gitu ya, itu thriller misteri gitu dan hal tersebut yang kita coba bangun di dalam film ini supaya berbeda dari film-film horor yang lainnya gitu. Jadi nggak cuma penikmat film horor doang yang bisa menikmati, tapi hampir semua kayaknya bisa menikmati film horor ini gitu karena ada unsur thrillernya, ada misterinya, ada actionnya sedikit gitu, dan juga mungkin ada light side-nya yang sedikit karakternya ada komedinya gitu. Oke, saya ke Mas Dwi Sasono. Mas Dwi Sasono juga kan seorang ayah pastinya ya. Ketika kemudian berperan sebagai Adrian yang harus kehilangan anaknya, harus cari juga, harus konsisten dapat mimpi-mimpi buruk gitu ya. Itu pendalamannya seperti apa Mas? Itu yang satu. Yang kedua adalah ada pengalaman-pengalaman yang menarik yang bisa dibagikah mungkin selama perjalanan proses syutingnya kemarin? Oke, sorry. Kalau hal yang menarik itu, yang menarik apa yang menyeramkan nih? Bos, dua-duanya, dua-duanya. Kalau yang menyeramkan si Siva tuh, dia tuh kayaknya tuh tahu. Siva Haju ya? Menyeramkan. Kalau aku sih nggak ada, tapi secara set, lokasi di sana tuh ya memang sudah pemilihan setnya tuh tepat gitu. Jadi secara kita tuh pemain tuh pas ditaruh di titiknya di situ tuh udah merasakan dengan lightingnya gitu ya, udah terasa gitu mencekam gitu. Terus juga ada adegan beberapa yang dibikin hujan ya Pak Kim ya, karena itu juga sebuah kerasa banget gitu yang udah kita menyisir, mencari gitu, tapi dengan keadaan hujan, alam juga nggak mendukung. My God, itu rasanya kayak semakin semakin lelah dan capek gitu. Tapi gitu. waktu di set nggak ada yang main jelangkung kan ya? Selalu main. Oh ada, oke. Ya ada di situ kan ada propertinya, ada pasti jelangkungnya itu ada. Aduh, ini bikin ngeri yang pasti ya. Tapi kalau kita bicara soal Jelangkung, ini terakhir saya akan tanya sama Mas Kimo dan juga Mas Dwi Sasono. Kalau bicara soal film Jelangkung, ekspektasi orang yang mungkin tumbuh besar dari zamannya Jelangkung Rizal Mantovani gitu ya, sampai kemudian ada beberapa juga tema-tema serupa yang ada gitu. Ini kan pasti juga punya punya ekspektasi ketika menyaksikan satu film dengan tema yang sama. Apa sih yang membuat penonton nih harus langsung segera ke bioskop untuk nonton film yang satu ini? Dwi Sasono dulu, silakan Mas Dwi Sasono. Oke, sayang kalau ini dilewatkan gitu, film yang ini mungkin orang mengira ini genrenya horor, tapi benar kata Pak Kim tadi, ini itu psychology thriller, ini adventure gitu loh, ini sebuah petualangan gitu, ini perjalanan sebuah keluarga gitu dalam pencarian gitu. Jadi akan sangat dekat sekali dengan kehidupan kita gitu. Ya memang ini ada beberapa memang mitos-mitos yang kayak tadi dibilang terkait soal tidak bisa keluar di saat maghrib gitu ya. Ya sayang sekali kalau umpamanya ini ada dikemas sebagai sebuah hiburan dan yang sesuatu yang bisa dinikmati lah. Karena ini 13 tahun ke atas gitu. Kemarin juga waktu lagi premier aku bisa ngajak anakku gitu. Jadi ya sudah, ya sangat dekat lah. Siapa sih yang nggak liburan keluarga gitu kan? Oke. Jadi ini bisa menjadi salah satu alternatif tontonan juga ya. Mas Kimo silakan singkat saja Mas. Pengalaman dan petualangan yang bisa dinikmati bersama keluarga. Gitu. Oke, baik. Mas Kimo silakan. Yes.
Ya, kapan lagi sih ada dua mitos di Indonesia dijadikan satu di dalam satu film gitu ya. Dan ada misteri-misteri di baliknya itu sendiri gitu. Mengapa sih si Kinan ini hilang? Itu akan terjawabkan di film Jalangkung ini. Obviously ini film yang 13 tahun ke atas, jadi bisa parents bisa mendampingi dan saya rasa juga sebagai parents saya juga sendiri gitu, kalau menonton film ini mungkin bisa mendampingi anak saya dan yang parentsnya juga bisa menikmati gitu, karena dia akan merasakan apa sih kalau misalnya kehilangan seorang anak gitu di sini. Gitu. Jadi ya jangan lupa nonton aja. Iya, bukan cuma cerita horor saja, tapi juga ada kisah-kisah keluarga dihadirkan di sana. Ada pesan-pesan yang coba disampaikan ya, dan bisa dinikmati bersama dengan keluarga, disaksikan bersama. Baik, terima kasih banyak Mas Kimo dan juga Mas Wisasono. Sukses untuk filmnya. Ini saya kalau dengar ceritanya dari tadi merinding, jadi mungkin langsung mau berangkat ke bioskop nanti. Ngajakin teman-teman saya untuk nonton ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Thank you.